Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam teologi sistematika, khususnya doktrin tentang Allah, diyakini bahwa Allah adalah pencipta. Dia yang menciptakan dunia ini dan semua yang ada di dalamnya. Tidak ada satupun yang terluput atau terlewati yang diciptakan oleh Allah. Ya, semua terjadi karena Allah. Karena itu Allah disebut sebagai causa prima, yaitu penyebab segala sesuatu, dan itu terjadi karena Allah, dan Dia penyebab utama dari segala sesuatu. Kemudian saudara, Allah menyatakan dirinya dalam dua penyataan, yaitu pertama penyataan secara umum dan yang kedua penyataan secara khusus. Dan penyataan secara umum, Allah menyatakan dirinya itu melalui alam semesta. Ketika kita berada dalam dunia ini, ya, dan kita melihat alam semesta, ya, tidak ada satu manusia pun atau apapun yang bisa atau sanggup menciptakan dunia ini. Dan alam semesta ini menyatakan bahwa Allah itu ada sebenarnya, dan Dialah yang menciptakan alam semesta. Kemudian yang kedua, Allah menyatakan dirinya lewat penyataan khusus, yaitu melalui Alkitab, firman yang tertulis. Dan kita percaya dan meyakini bahwa Alkitab adalah firman Allah, dan penyataan Allah melalui Yesus Kristus yang adalah firman, ya, dan Dia sendiri adalah firman itu. Dan di dalam teologi Kristen ada doktrin yang namanya biblical inerrancy doctrine, atau doktrin mengenai ketidakbersalahan Alkitab. Dan doktrin ini memberikan pemahaman yang hakiki bahwa Alkitab tidak memiliki kesalahan. Dan bicara mengenai pewahyuan Alkitab maupun bicara mengenai otoritas Alkitab, bicara mengenai kanonisasi, infabilitas atau ineransi Alkitab, ini merupakan pokok-pokok dari doktrin Alkitab yang sangat penting untuk dipahami dan dimengerti. Karena itu ada beberapa pandangan, saudara. Melihat bahwa yang pertama itu pandangan ortodoks yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang merupakan kebenaran yang absolut dan objektif. Dan hal ini ditantang atau ditentang oleh beberapa pandangan, baik itu pandangan liberal, kemudian neoliberal, dan juga pandangan neo-ortodoks. Dan pandangan liberal menyatakan bahwa ada bagian-bagian dari Alkitab yang merupakan firman Allah, tetapi juga pandangan mereka ada bagian-bagian lainnya dan itu hanyalah perkataan manusia. Dan pandangan ini juga meyakini bahwa mereka dapat menentukan, ya, bagian mana yang benar dan juga bagian mana yang salah. Dan ya, kita tahu bahwa manusia tidak bisa memiliki otoritas atau tidak punya kapasitas atau otoritas itu untuk menilai dan menentukan bagian mana dalam Alkitab yang salah dan juga yang benar. Karena Alkitab merupakan kebenaran yang absolut dan objektif yang dikatakan oleh kaum ortodoks tadi. Dan pandangan neo-ortodoks menyatakan bahwa seluruh bagian Alkitab merupakan perkataan manusia yang mungkin salah. Tetapi ketika pembaca membaca Alkitab, pandangan ini mengatakan bahwa Tuhan dengan caranya akan memakai setiap perkataan itu, apa yang tertulis dalam Alkitab itu, sehingga melalui kata-kata yang tertulis itu pembaca dapat menerima melalui akal pikirannya tentang perkataan Tuhan yang benar. Nah, karena itu muncul berbagai konsep, ya, yang berbeda mengenai Alkitab. Ada yang meyakini bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, tetapi juga ada yang berpandangan bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan atau firman Allah. Dan kembali pada pandangan ortodoks, ya, secara tegas menyatakan bahwa keseluruhan Alkitab, bahkan setiap kata dari Alkitab atau ada di dalam Alkitab adalah firman Allah. Firman yang menyatakan kebenaran diri Allah sendiri. Karena itu yang dimaksud dengan ineransi dan infabilitas Alkitab adalah bahwa Alkitab memiliki otoritas yang absolut dan tidak bercacat, tidak gagal dalam setiap penyataan, pengajaran, karena tidak menyesatkan, tidak dapat dikontradiksikan dengan bagian-bagian Alkitab yang lain. Karena ada yang mengatakan ada perbedaan, ya, dalam penerjemahan. Itu dalam penerjemahan, ya.
antara bagian satu dengan bagian yang lain yang tidak dapat disangkal kebenarannya sebenarnya, saudara. Nah, doktrin ineransi dan infalibilitas Alkitab menyatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan Allah sendiri dan diilhamkan oleh Roh Kudus kepada para penulisnya. Sehingga apa? Sehingga naskah aslinya memiliki kualitas yang bebas dari kesalahan. Bukan hanya dalam hal yang berkaitan dengan moral dan kerohanian, tetapi juga termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan geografi dan ilmu pengetahuan. Dan di dalam hal ini kita mengerti mengenai doktrin Alkitab. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami dan yakini. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Alkitab adalah benar. Dalam Roma pasal 3 ayat yang keempat. Kemudian yang kedua, kita harus percaya bahwa firman Allah adalah kebenaran. Dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17, Allah adalah benar. Oleh karena itu firman-Nya juga adalah benar. Kemudian yang ketiga, kita percaya bahwa firman Allah dituliskan oleh para penulis Alkitab itu diilhamkan oleh Allah sendiri. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Kemudian Roh Kudus memberi kemampuan bagi para penulis untuk menulis Alkitab dengan cara yang dapat dipercaya secara mutlak. Dan yang keempat, saudara, kita percaya bahwa Allah menjamin tidak ada bagian dari firman-Nya yang berubah dan ditambahkan sekecil apapun itu, atau juga yang hilang, tidak ada. Karena apa? Karena providensia Allah bagi firman-Nya tetap terpelihara sampai dengan sekarang ini. Dan Alkitab yang kita baca adalah firman Allah yang berbicara kepada kita masing-masing. Jangan pernah ragu, jangan bimbang, jangan kecewa. Tetaplah memiliki iman dan keyakinan bahwa Allah selalu menyertai kita. Firman-Nya sebagai pelita dan terang bagi kita. Bacalah Alkitab setiap waktu. Dengarlah firman-Nya. Karena dikatakan apa? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.